Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Iman rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang juga senantiasa tidak jemu-jemu mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita sekalian, khususnya kenikmatan di pagi hari ini kita bisa menghadiri undangan Allah lewat panitia pengurus pengajian rutin untuk bersama-sama menuntut ilmunya Allah yang tiada habis-habisnya. Salawat serta salam kita panjatkan pula keharibaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang langsung tidak langsung sudah membimbing kita kepada jalan yang benar, dan sebagai janjinya Rasulullah memberikan kepada kita minimal 3 syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah pula Bapak Ibu, pagi ini kita masih berada dalam 1 bulan dari 4 bulan yang dimuliakan Allah, yang disebut dengan nama Ashhurul Hurum, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Coba tebak sekarang bulan apa Bapak Ibu? Pinter. Ya catekan nggih. Masih bulan Muharram. Tanggalnya berapa Bapak? Tanggal 24. Tanggal kawan likur. Menurut catatan sejarah, banyak peristiwa yang terjadi di bulan Muharram, baik catatan peristiwa duka maupun peristiwa suka. Peristiwa duka diantaranya terjadi pada hari ini, cuma tahunnya beda. Terjadinya pada tahun 23 Hijriah, tanggalnya 24 Muharram. Peristiwa apa Bu? Terbunuhnya khalifah yang kedua, Khulafaur Rasyidin yang kedua, Umar bin Khattab. Ketika memimpin sholat, menjadi imam di waktu subuh, itu ditikam 6 kali dengan menggunakan belati berkepala 2. Siapa yang menikam? Yang menikam adalah seorang budak dari Majusi. Majusi itu kalau sekarang negara Iran, Pak. Iran, Teheran, yang kemarin berani menantang Amerika. Dulu namanya Persia,
agamanya Majusi. Agama Majusi itu non-muslim karena menyembah api dan sejenisnya. Sejenisnya itu ya matahari, lampion, lampu-lampu hias, obor, kembang api, lilin. Nah, itu benda-benda sejenis api yang disembah. Mohon maaf Bapak Ibu, kula mboten nyindir. Jadi kalau kita masih menggunakan benda-benda tadi sebagai bagian dari peribadatan, berarti kita meniru agama Majusi. Namanya tasabuh. Tasabuh adalah meniru praktek keagamaan agama lain dan Rasulullah melarang. Maka Bapak Ibu, maaf yang masih mengadakan ulang tahun dengan tiup lilin, ganti jangan lilin. Kaya ora ono gawean nggih, dinyalakan terus ditiup ngono lho. Ora salah durung akhir yo ditiup. Ganti liyane mawon. Syukur-syukur mboten usah ulang tahun, masih banyak acara lain, syukuran dan sebagainya. Nah, agama Majusi ini banyak dianut oleh orang Persia. Di antaranya budak dari Majusi. Ini budaknya Al-Mughirah. Di Mughirah itu majikannya punya budak namanya Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ini panggilan. Abu artinya orang, Lu'lu'ah itu sebenarnya artinya bagus, intan. Seperti Bukhari Muslim, periwayat hadis paling banyak itu dikenal dengan julukan Al-Lu'lu' wal Marjan, intan berlian. Al-Lu'lu' intan, marjan berlian, bukan sirup. Nanti dikira sirup marjan. Panjenengan kalau punya putra putri diberi nama Al-Lu'lu' itu bagus. Saya punya murid namanya Lulu Mufida. Lu'lu sebenarnya intan, tapi kalau lulu itu lumpur artinya. Jadi salah menyebut, beda arti. Yang betul lu'lu namanya intan, tapi kalau lulu lumpur. Seperti nama saya Bu, itu aslinya Aziz, artinya mulia. Tapi di kampung saya enggak ada yang bisa manggil Aziz, panggilnya Ajiz. Ajiz artinya apes, sial. Berbeda jauh, bertolak belakang. Jadi kalau nesune tundang Ajiz, apalagi Ajiz gagap. Beto nek kula sanes gagap ning gugup nih. Nah, Abu Lu'lu'ah itu artinya bagus sebenarnya, orang yang terang benderang, bersih dan punya banyak keterampilan. Di antaranya dia pandai membuat besi, buat tombak, buat belati, panah, busur dari besi. Kalau sekarang istilahnya empu. Itu julukan Abu Lu'lu'ah, yang punya nama asli Firos atau Al-Firosa Farrauzi. Faruzi itu nama aslinya, panggilannya Abu Lu'lu'ah. Seperti Abu Jahal itu juga panggilan Bapak Ibu. Nama aslinya Umar bin Hisam, panggilannya Abu Jahal. Abu orang, Jahal itu jahiliyah, bodoh sebodoh-bodohnya, tolol, bloon, oon, pekok dan lain-lain. Itu namanya jahiliyah. Tapi di kampungnya disanjung-sanjung oleh umatnya, punya rakyat, punya pendukung, punya ternak. Terus dipanggil Abu Hakam, orang yang bijaksana. Jadi tergantung dari mana sudut pandangnya. Kembali kepada orang Abu Lu'lu'ah ini, menurut catatan sejarah karena dendam pribadi. Khalifah Umar bin Khattab itu memimpin menjadi khalifah kedua selama 10 tahun. Jadi kalau di negara kita berarti 2 periode. Dari tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah.
Ngitungnya dari mana Bapak Ibu? Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun. 13 di Mekah, kemudian hijrah. Ketika hijrah itulah mulai tahun pertama Hijriah, Nabi berusia 53 tahun. Nabi meninggal usia berapa? 63 tahun, berarti meninggal di tahun 10 Hijriah. Kemudian digantikan oleh Khulafah pertama Abu Bakar As-Siddiq, tapi tidak lama, hanya 3 tahun Abu Bakar memimpin khalifah, kemudian meninggal dunia. Hanya 3 tahun, belum ada satu periode sudah meninggal di tahun 13 Hijriah. Kemudian Umar bin Khattab naik tahta menjadi khalifah di tahun 13 Hijriah. Dalam kurun waktu 10 tahun Bapak Ibu, Umar bin Khattab berhasil melakukan ekspansi perluasan wilayah Islam, mampu menembus Persia, Mesopotamia, Mesir, Suriah, Palestina. Luas sekali Bapak Ibu, sampai tembus ke benua Afrika dan Eropa. Namun ada satu wilayah yang bermasalah, yaitu Persia yang agamanya Majusi. Ketika Umar bin Khattab meresmikan Persia menjadi negara Islam, jadi sudah masuk Islam Bapak Ibu, dari agama Majusi sudah masuk Islam. Tetapi ada masalah dari seorang budak tadi enggan membayar pajak. Pajak yang diterapkan oleh Umar bin Khattab, setiap budak 1 hari harus membayar pajak sebesar 2 dirham. 1 dirham itu 2,975 gram perak. Jadi kalau 2 dirham berapa gram perak Bu? 2,975 kalikan 2 berarti 5,90 pun genepi 6 nggih. Genepi 6 gram perak. Sak grame pinten Bu? Kalau di tata silver 50.000 1 gramnya. Kalau di amplas 60.000. Kalau di pakuan 70.000. Niku nek tumbas. Nek adol pinten Bu? Potong 15.000 untuk administrasi. Jadi sing 70 mau dadi 55. Niku nek wonten surate, nek mboten wonten surate teng Ketandan Bringharjo mung 5.000. Saniki jenengan ajeng adol apa tumbas? Timbang ditul nek kula mawon Bu. Pun ajeng nganggo rego pinten? Misale 50.000 berarti Abu Lu'lu'ah harus membayar pajak sehari 100.000 untuk negara. Abot mboten? Abot kok dilakoni? Ngataran jenengan mbak listrik ya munda, tuku bensin mundak ya dituku, HP mundak ya dituku. Kalau pajaknya mundak ya tetap nurut nggih Pak nggih. Langsung potong gaji pripun malih. TPP dipotong, TPG dipotong. Kulo niki diiming-imingi naik pangkat Pak. Nanti kalau naik pangkat pajaknya menjadi 25%. Saniki masih 6% pajak saya. Nanti kalau naik pangkat menjadi 25%. Mudah oke banget. Jadi rada gelem mundak pangkat. Niku di negara kita dulu Umar bin Khattab menerapkan seperti itu. Abu Lu'lu'ah ora trimo, dendam. Bahkan Umar mengatakan orang non-muslim dilarang masuk Madinah, padahal Abu Lu'lu'ah sudah masuk Islam. Al-Mughirah majikannya menjelaskan kalau Abu Lu'lu'ah punya keterampilan bisa membuat pandai besi, tombak dan segalanya, maka diterima oleh Umar. Tapi ternyata masih punya dendam, masih tersinggung.
Jadi walaupun sudah masuk Madinah, masih punya kesempatan ingin membalaskan dendamnya dengan cara membunuh. Ini menurut catatan sejarah. Tapi kalau analisis saya Bapak Ibu, tidak semudah itu. Urusan negara besar nggak mungkin diwakili seorang budak, urusan pribadi. Contoh lain Bapak Ibu, ketika perang Uhud, sahabat Nabi yang bergelar singa, namanya siapa Bu? Hamzah, itu dibunuh oleh budak Afrika bernama Wahsy, punya keterampilan membidik tombak dengan tepat. Yang menyuruh siapa? Hindun, istrinya Abu Sufyan, tokoh kafir Quraisy ketika itu. Jadi yang disuruh budak, yang nyuruh tokoh Quraisy. Bapak Ibu kelingan boten Syekh Jabir dulu yang sudah meninggal almarhum. Dulu kan pernah ceramah, tiba-tiba sedang ceramah ditusuk oleh orang gila. Nek kula ngarani mboten edan niku, pura-pura edan. Amo sobong edan nyiapke pisau barang niku. Mesti ono sing ngongkon niku. Mungkin sama kasusnya seperti itu. Abu Lulu'ah tidak cuma dendam pribadi, pasti ada yang menyuruh. Karena keberhasilan Umar mampu mengembangkan wilayah dakwahnya, tidak semuanya orang suka. Maka terjadilah penikaman di waktu subuh ketika Umar menjadi imam, ditusuk 6 kali dengan menggunakan belati bermata 2 yang sudah dilumuri racun bisa ular. Setelah menikam Umar bin Khattab, Abu Lulu'ah bingung, melayu, dioyak jamaah. Di jamaah bubar niku, imamnya ambruk ditusuk gitu. Jamaah bubar ngoyak, melawan. Maka banyak jamaah yang terluka juga. 19 jamaah terluka, berarti 20 dengan Umar bin Khattab. Lari lagi ketangkap, akhirnya bunuh diri. Jadi setelah melukai 20 orang muslim yang sedang sholat, Abu Lulu'ah akhirnya bunuh diri. Paling aman timbang kecekel, dintake bunuh diri. Umar bin Khattab ditikam pada hari Rabu tanggal 25 Zulhijjah tahun 634 Masehi. Tapi tidak langsung meninggal Bapak Ibu. Ada yang berpendapat 3 hari kemudian baru meninggal. Ada juga riwayat yang menjelaskan meninggalnya pada hari ini tanggal 24 Muharram. Berarti jaraknya berapa hari Bapak Ibu? 25 Dzulhijjah ditambah 5 tambah 24, 29 hari, hampir 1 bulan mampu bertahan. Sangat wajar karena badannya Umar kuat, fisiknya hebat, besar, walaupun berdarah-darah masih kuat bertahan hidup. Walaupun akhirnya pada tanggal 25 kehabisan darah kemudian meninggal. Dulu belum ada ICU Bu. Jadi Umar terkapar itu dengan berdarah-darah, masih mampu memimpin rapat Pak. Umar masih mampu membentuk tim syuro untuk menetapkan khalifah selanjutnya siapa. Jadi Umar nggak punya dendam, tidak menuntut siapa yang membunuh, tidak melacak, tidak mengkriminalkan siapa orangnya. Dianggap nggak dipikir sama Umar. Umar hanya mempersiapkan pengganti siapanya karena Umar sudah merasa akan mengakhiri hidupnya, akan dipanggil oleh Allah. Maka dikumpulkan 6 sahabat untuk bermusyawarah menetapkan siapa di antara 6 calon khalifah yang ketiga. Kalau tak sebutkan, jenengan pasti sudah menebak khalifah yang ketiga siapa. Tapi calonnya kan belum tahu. Calonnya ada 6.
Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Tolha, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada 6 Bapak Ibu. Calon presidennya ada 6. Tanpa kampanye, tidak menggunakan debat presiden, tapi bermusyawarah. Masing-masing punya keterampilan khusus dan keistimewaan. Utsman bin Affan keistimewaannya orangnya dermawan, lunak, santun, adabnya bagus, memiliki peradaban yang mulia, sama orang baik, tidak pernah menyakiti orang lain, dan ahli sedekah Bapak Ibu. Utsman bin Affan setiap hari Jumat ketika berangkat ke masjid hendak Jumatan selalu membawa 2 karung uang, digotong sendiri, nggak dibantu sama ajudannya, dibawa sendiri. Sebelah kanan membawa 1 karung uang dinar, sebelah kiri membawa uang 1 karung dirham. Dinar itu emas, dirham itu perak. Dan setiap khutbah Jumat selalu diakhiri dengan kalimat, saudara-saudara jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini aku membawa 2 karung uang. Aku letakkan di depan masjid, dan barang siapa nanti setelah sholat Jumat membutuhkannya, silakan ambil secukupnya saja, tidak perlu berlebihan. Dan bagi yang tidak membutuhkan, tidak usahlah mengambil. Selalu begitu tiap Jumat. Maka benar, setiap Jumat selesai, bubar, orang-orang yang butuh pada mengambil. Ada yang mengambil dinar, ada yang mengambil dirham, secukupnya, tidak berebut, tidak banyak, dan yang tidak butuh juga tidak mengambil. Bapak Ibu, misalnya dipraktekkan di Masjid Al-Iman, saya yakin seyakin-yakinnya belum Jumatan sudah habis uangnya. Jangankan uang emas, uang perak, nasi kotak saja. Iki namung cerita nggih, ning tenanan. Kula mboten tersinggung, kula sering mboten komanan. Kula kan khotib imam, mau suara perebutan saru. Kula metune keri, wis sepi, bubar entek, ora komanan. Wonten takmir sing pinter, men mangke imame komanan disaleke teng pengimaman. 2 dus ning marai salat kula mboten khusyuk. Kula karo salat gudeg wijil. Iki panas enak iki. Cerdas tapi marai khusune kurang. Wonten sing cerdas malih tampil masjid, cantelke teng motor kula. Jadi mboten ganggu khusyuk salat kula. Ning kula nante teng masjid, mboten usah ndak, ora penak. Bandeng presto coba Bapak Ibu. Wah, penak banget. Ning rampung salat dedel duel kali bungkus setok kucing, Bu. Wah, jeneng takmire cerdas ning kurang pinter niki. Wah, kula aja ngomong takmir ora penak to mosok njaluk malih niku. Itu fenomena Jumat berkah di Yogyakarta. Sing parah malih wonten Bu di Jogja Timur sebelum Ring Road, monggo kira-kira masjid nopo tidak akan saya sebutkan. Itu benar, nasi kotaknya dibagi sebelum Jumatan. Ya wis entek, ono sing candake moto, ono sing teng loker, teng sepatu. Dadi kula nggih ora komanan, pun serapa pula gampang. Wonten malih di Masjid Selokan Mataram, monggo diprisani, diteni golek masjid nopo, kula mboten nyebut. Saya menyaksikan, melihat dengan mata kepala saya sendiri, bukan mata kepala tetangga saya. Ono wong siji langsung njupuk 5 bungkus, mergo bungkusnya beda-beda.
ono sing kertas coklat, ono sing putih, ono sing mika plastik niko. Aku ngomong masih jiwa liane. Oh iki beda-beda kok. Wajan. Jumatane Jumat berkah bagi mereka, sing liane musibah. Mugi-mugi teng mriki mboten nggih. Alhamdulillah. Kok iso tekan Jumat berkah nggih? Oh, mau cerita Utsman bin Affan kebiasaannya seperti itu. Ali bin Abi Thalib apa keistimewaannya? Cerdas. Semua ilmu yang dimiliki Rasulullah diwasiatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Sampai Nabi mengatakan, kalau aku kotanya ilmu, Ali itu pintu gerbangnya ilmu. Bahkan Umar bin Khattab ketika ditanya tidak bisa menjawab, pasti minta tolong kepada Ali. Ali juga jagoan Bapak Ibu di berbagai peperangan, baik ketika perang besar maupun Mubarozah. Mubarozah itu perang tanding, Pak. Sebelum perang besar kan perang tanding dulu. Ali selalu menang. Termasuk ketika perang Khaybar, perang besar, perang pertama kali melawan orang-orang Yahudi. Pasukan Nabi hanya 1.400 menghadapi 9 benteng terbesar orang-orang Yahudi di negeri Khaybar. Ketika Abu Bakar diberikan kepercayaan sama Nabi, gagal, tidak bisa mengalahkan, menembus benteng pertama. Kemudian digantikan oleh Khalifah Umar bin Khattab, dulu belum khalifah. Sampai maghrib perang belum selesai, juga belum bisa menembus benteng yang kedua, benteng Naim. Maka Nabi mengatakan, panji kemenangan besok akan aku berikan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul, dan Allah Rasul pun mencintai orangnya. Kalimat Nabi ini membuat orang penasaran, dan malam itu menjadi buah bibir orang-orang, para sahabat 1.400 penasaran siapa yang akan dipilih. Sampai-sampai berlomba-lomba mendekati Rasulullah. Istilahnya pamer men dipilih nih Bu. Ya kaya jenengan kedatangan Pak Lurah, kedatangan Pak Wali Kota kan pengen do nongol toh, dijak salaman. Seperti itu berlomba-lomba tampil. Termasuk Umar mendekati Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak ingin menjadi pemimpin kecuali hari ini." Jadi predikat yang sangat terhormat bila bisa memegang panji kemenangan di perang Khaybar. Esok harinya nggak ada yang dipilih. Nabi justru bertanya, Ali mana Ali ini? Kata sahabat, Ali sedang sakit ya Rasulullah. Sakit apa? Mata. Nggak bisa lihat, nggak bisa. Panggil Ali, panggil. Dipanggil oleh Rasulullah, dipapah oleh sahabat karena sedang sakit mata, nggak bisa lihat. Disembuhkan oleh Rasul, Bu, hanya dengan ludah coh bismillahirrahmanirrahim, sembuh matanya. Rasul sering menyembuhkan orang sakit mata hanya dengan ludahnya. Contoh lain misalnya Abu Qatadah. Dalam satu peperangan Abu Qatadah kena panah nyasar, Pak. Matanya lepas itu. Yang kanan lepas, gandul. Hanya tinggal satu sayatan daging, itu udah lepas matanya. Jadi lepas satu, tapi belum petil, masih gandul itu loh. Kan praktis nggak bisa perang. Akhirnya mundur, duduk. Nggak, sambil megangi mata. Sebagian sahabat memotivasi, ya Qatadah, ayo lanjutkan perang, kamu kan pengen masuk surga, mati syahid, lanjutkan perang. Ngapain duduk seperti itu? Sahabat yang lain, lepas matamu ya Qatadah, kita lanjutkan perang. Kata Abu Qatadah, nanti sebentar, coba antar saya ke tenda Rasul, barangkali Rasul punya solusi. Maka diantar oleh para sahabat ke tenda Rasul. Dari jauh Rasul sudah melihat
Kalau Abu Qatadah sedang sakit mata, matanya mau lepas karena kena panah nyasar. Rasul malah senyum. Coba Bapak Ibu, Abu Qatadah sedang merasa kesakitan, Rasul malah senyum. Kemudian Rasul mengatakan, ya Qatadah, aku bisa saja menyembuhkan matamu, tapi tidak ada jaminan masuk surga. Kalau kamu sabar dengan keadaan matamu seperti itu, aku pastikan masuk surga. Nek sing ditawarin jenengan Bapak Ibu milih pundi? Mripate mari ini enggak ada jaminan masuk surga. Opo tetap lorok pasti masuk surga, milih pundi? Abu Qatadah, Bu, sebelum perang sudah melamar gadis. Rencananya bar perang ajeng ijab kabul menikah. Pas perang mripate ucul siji, engko nek mboten mari apa gelem perempuannya menerima pernikahannya. Nah, Qatadah pinter, Pak. Ya Rasulullah, sembuhkan saja mata saya dan mintakan doa kepada Allah agar aku bisa masuk surga. Njaluk loro-lorone. Itulah yang menyebabkan Rasulullah dari jauh sudah senyum karena sudah tahu jawabannya akan seperti itu. Maka dengan ludahnya matanya Abu Qatadah diludahi bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Sampai-sampai Abu Qatadah di dalam hadisnya meriwayatkan, aku tidak bisa membedakan mataku mana yang tadi tidak rusak dan mana yang rusak, sama-sama jernih kembali, bersih kembali. Sama dengan Ali bin Abi Thalib tadi, hanya dengan ludahnya Allah berikan mukjizat sembuh matanya. Ini ludahnya siapa Bapak Ibu? Rasulullah. Bagaimana dengan ludah kita? Jangan coba-coba. Jangan loro Bapak Ibu, meripat kene tak idoni. Wah, ramai mangke urusane niku. Apa ada orang yang meniru-niru? Ada. Namanya Musailamah, gelarnya Al-Kadzab. Musailamah si tukang bohong. Itu mengangkat dirinya jadi nabi, ikut-ikutan nabi. Nabi punya kebiasaan dulu di Mekah, kalau ada anak lahir selalu diberi nama. Tercatat 20 bayi yang diberi nama oleh Nabi. Kemudian kepalanya diusap-usap dengan ludahnya, seketika rambutnya tumbuh hitam, lebat, ketal. Maka orang-orang Mekah senang. Berita ini terdengar sampai di Hejaz. Di Hejaz orang-orang, ya Musailamah, aku dengar di sana ada nabi yang bisa menyuburkan rambut. Cobalah Musailamah, kamu kan juga seorang nabi, suburkan bayi-bayi di sini. Musailamah niru-niru. Semua bayi diusap-usap dengan ludahnya, bahkan bayi yang sudah punya rambut pun diusap-usap. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Rambutnya tidak subur, malah rontok sampai 7 turunan. Nabi palsu kok melu-melu, ijazah ya palsu paling. Niki mboten nyindir lho niki. Kebetulan ceritane pas. Itu keistimewaan Ali bin Abi Thalib, disembuhkan Rasulullah matanya. Pada hari itu luar biasa Bapak Ibu. Ali bin Abi Thalib mampu menjebol gerbang benteng terbesar namanya Benteng Komus yang engsel dan pintunya terbuat dari besi dan batu, beratnya 900 ton. Tidak main-main niki. Iki meja niki mung pinten kilo niki. 900 ton diangkat oleh Ali. Bahkan ketika Ali diserbu dengan tombak, dengan peluru, pintu gerbangnya kayak kipas buat nampel, buat perisai itu. Setelah selesai dilempar saja pintu gerbangnya,
dan orang berebut ingin mengangkat, ternyata 40 orang saja tidak mampu mengangkatnya. Itu kehebatan Ali. Maka masuk nominasi sebagai calon presiden pengganti Umar. Dua nggih. Yang ketiga, Tolha. Ini orangnya berani berkorban. Di perang Uhud pasang badan melindungi Rasulullah. Perang Uhud kan kalah. Nabi sampai terjatuh di lubang yang dibuat oleh orang munafik. Itu yang melindungi Tolha, pasang badan. Luar biasa itu. Masuk nominasi calon presiden yang ketiga. Yang keempat, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam, Bapak Ibu, punya keterampilan perang. Di setiap perang selalu di depan, tidak pernah di belakang. Jadi ketika Rasul siap depan, Rasul kalau memimpin perang di depan, Bu, nggak pernah di belakang. Zubair di depan dengan menggunakan senjata 2 trisula, ngertos nggih? Dan pakai ikat merah. Jadi orang tahu, wah itu Zubair. Begitu Rasul takbir, Allahu Akbar, Zubair maju duluan. Dan dengan 2 trisula itu, ngaten nggih, kanan kiri terbabat semua, sampai tembus pasukan belakang, kembali lagi juga gitu. Maka banyak yang terbunuh oleh Zubair bin Awam. Itu keterampilannya. 4 nggih. Yang kelima, Abdurrahman bin Auf, pebisnis ulung, konglomerat, kaya raya, tapi bagus akhlaknya, suka menolong orang, dermawan, sedekah, dan banyak mengajarkan kepada kita sedekah yang terbaik adalah sedekah air. Sedekah terbaik adalah sedekah air. Di kampung belum ada sumur, bikin sumur. Siapa yang memanfaatkan, pahalanya mengalir. Ada sumur, tambah sumur bor juga boleh. Sekarang banyak masjid-masjid yang menyediakan dispenser, ada galonnya, ada gelasnya. Ini kadang gelasnya ya hilang. Gelasnya plastik dirongsok iso. Ada freezer, ada kulkas, wah banyak sekali. Itu pahalanya mengalir. Siapa yang mampir, mengambil, dapat pahala dari itu. Cuma kadang-kadang saya melihat ada masjid, bukan masjidnya, orang yang datang mboten sholat, Pak. Lungguan terus nggawe teh, gawe kopi, jahe, baru gue lunga meneh. Kok ora salat iki. Nganti tak pancing, kula nate tuku teh botol isi 24, tak leboke kulkas, kula nonggoni pura-pura ora ngerti. Yo do teko niku. Ning lunga mboten salat. Dasar. Ini niat ikhlas nggih monggo mboten menapa. Itu contoh amalan dari seorang pebisnis ulung, Abdurrahman bin Auf, calon presiden yang ketiga, nominasi kelima. Yang keenam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dulu pernah mendapatkan perintah dakwah, menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita kan dakwahnya kadang menyampaikan surat apa, kemana, menjadi duta apa. Ini hanya menyampaikan kalimat la ilaha illallah ke negeri Persia tadi. Orang-orang Persia tahu kalau orang-orang Arab tidak bisa berenang. Orang-orang Arab nggak pada bisa berenang, Pak. Makanya kan hadisnya Nabi mengatakan, ajarilah anakmu berenang, main kuda, dan memanah. Jadi walaupun nggak ada laut, nggak ada sungai, harus bisa berenang. Nabi mengatakan seperti itu karena dulu orang-orang Arab tidak bisa berenang, harus bisa berenang. Maka benar ketika sampai di Persia, seluruh jembatan yang menghubungkan Arab dengan Persia dihancurkan. Tujuannya agar pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas tidak bisa menyeberang, tidak bisa berdakwah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Di depan sungai, di depan laut, saat pidato, wahai air, aku lebih mulia daripada kamu. Kamu benda mati, aku makhluk hidup yang mendapat tugas mulia dari Allah, dari Rasulullah,
menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Kalau engkau hamba yang mulia, dukung kami. Itu pidatonya di depan air, di depan sungai. Ajeng nyobi Bapak. Niki wonten kali mboten niki. Jenengan pidato. Mesti pakai tonggone. Maka airnya nurut atas perintah Allah. Walaupun dalam, pasukan tidak bisa berenang, mampu melewati air, jalan di atas air tanpa setitik air pun yang menempel di kakinya. Jadi kayak mak lampir niku lho Pak. Jangan dikira dulu nggak bisa, ternyata terjadi. Ajeng nyobi mboten tengkali code mangke nggih, apa tengkali winongo napa? Pasti kelelep. Niki Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, dari 6 nominasi ini terpilihlah Utsman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga. Nah, kembali cerita Umar bin Khattab tadi, setelah meninggal dunia, beliau minta izin berwasiat kepada istri Nabi Aisyah untuk dimakamkan di samping makam Nabi. Sebenarnya Aisyah juga ingin sebagai istrinya dimakamkan di sisi Nabi, tapi karena kebaikan hatinya Aisyah mengalah. Baiklah, akhirnya di sebelah Nabi makamnya Abu Bakar, makamnya Umar bin Khattab. Dan orang-orang memberikan berita gembira kepada Umar sebelum meninggal. Ya Umar, engkau sudah ditunggu surga. Luar biasa Bapak Ibu. Surga sudah menunggu. Padahal dulu Umar bin Khattab sebelum masuk Islam jahil seperti Abu Jahal. Itu menjadi penghalang orang Islam nomor 1 di negeri Arab, suku Quraisy ketika itu. Sampai-sampai para pengikut Nabi pesimis, nggak mungkin Islam mampu berkembang kalau caranya begini. Pintu penghalangnya Umar bin Khattab. Maka Nabi berdoa. Doanya di hari Senin Bapak Ibu. Nabi suka hari Senin. Bapak Ibu, Nabi suka hari Senin, bukan Jumat. Makanya Nabi senang puasa Senin Kemis. Nabi senang puasa Senin Kemis. Senin hari lahirnya Nabi, Kemis hari wafatnya Umar bin Khattab. Nabi senang puasa Senin Kemis. Nabi senang. Di hari Senin Nabi berdoa, ya Allah, pilihlah satu dari 2 Umar, Umar bin Hisham atau Umar bin Khattab. Umar bin Hisham itu Abu Jahal Bu, nama aslinya Umar bin Hisham. Umar bin Hisham. Yang Allah pilih ternyata Umar bin Khattab bin Naufal. Itu yang Allah pilih sesuai dengan doa Nabi. Nabi enggak milih, tapi Nabi mengatakan, ya Allah, pilihlah satu dari 2 Umar. Allah memilih Umar bin Khattab. Dan Umar itu bergelar Al-Faruq, pembeda, pemisah. Allah menjadikan dirinya sebagai pembeda antara Islam dengan kafir, Islam dengan munafik, Islam dengan jahiliyah. Walaupun ada nama Umar yang sama, tapi beda. Masuk Islamnya juga beda. Banyak orang masuk Islam secara diam-diam, takut kalau konangan dibunuh, tapi Umar dengan terang-terangan, dengan tegas menyatakan keislamannya. Jadi kalau hari ini ada orang masuk Islam diam-diam, waduh, sudah nggak zaman lagi. Apa ada? Ada Bapak Ibu. Tetangga saya masuk Islam diam-diam. Apalagi Cina, ngapunten nggih. Nek nggen kula Bu, Cina mlebu masjid mesti dirasani. Wis sunat durung ya?
dikira urung sunat. Konangannya setelah meninggal dilalah tabrakan dalu jam 11 malam, biasanya nganggo mobil niko nganggo Vision, ditabrak cah wedok cenglu boncengan telu, wedok kabeh, orang nganggo helm mendem teng jalan Kaliurang perapatan niko ngalor arah kanan, kan berarti melawan arus, nabrak tonggo kula niko meninggal. Nah, konangan ternyata muslim, ibunya nggak tahu, mamanya nggak tahu kalau masuk Islam karena diam-diam. Itu saja konangannya karena terjadi rebutan jenazah. Karena orang-orang tahunya Cino, akhirnya kan disemayamkan di PUKJ teng Wates niku lho, Pak. Nanti setelah 3 hari mau dikremasi, dilalah santri pondok pesantren teng Lembuyangan ngerti iki santri ini kok ora ketok neng di, ketemu ternyata di PUKJ malam itu digeruduk nih kok, terjadilah rebutan jenazah. Ibunya merasa ini anaknya, ini anakku. Tapi pondok pesantren itu, ini santriku, sudah muslim, kami berhak, kami nggak rela muslim dikubur dengan cara dibakar. Malam itu rebutan jenazah, Bu. Kalau nggak ngerti aku lo tekon itu, Bu. Terus banyak yang nawari jasa pemakaman gratis macam-macam. Orang wingi-wingi tawa-tawa nih. Ternyata ditemukan di kamarnya dia mengumpulkan kaset-kaset Sayyidina MZ. Bahkan sudah terdaftar sebagai calon jamaah haji. Akhirnya ibunya rela, ya sudah relakan, disemayamkan, dikubur secara Islami, dimakamkan di makam Lembuyangan jam 12 malam rencananya, karena hujan besar menunggu pagi harinya. Ini kula mboten layat, mergo kula wonten jadwal, kula pamit. Niko kasus rebutan jenazah. Kenapa terjadi? Karena masuk Islamnya sembunyi-sembunyi. Maka saran saya Bapak Ibu, kalau di kampung ini ada yang masuk Islam harus terang-terangan biar tidak bikin masalah. Teng kampung kula kali loh Bu, yang satu rebutan jenazah, yang satu penolakan jenazah, jenazah ditolak. Orang harus yang gelem nompo. Padahal namanya bagus, nama muslim, tapi nggak saya sebutkan deh. Tadinya muslim Pak, kuat itu, digoda uang nggak mau, digoda beras nggak mau, pindah agama nggak mau, dikasih supermi biar pindah agama, boten burun, supermi ora gelem, pasang ditawari suparmi, wah gelem nih, supermi ora gelem, suparmi gelem, akhirnya pindah agama. Pagi-pagi jam 7 ngebel kula Pak Aziz nyuwun ngapunten, itu masjidnya boleh nggak untuk menyemayamkan jenazah? Setahu saya sudah muslim, nggak boleh saya bilang. Lah rumahnya nggak cukup, rumahnya kecil Pak, motor nggak bisa masuk, terus rumahnya kecil, hanya 2x1, sempit banget. Tapi ini gimana? Ya pokoknya nggak boleh, terserah timbale atau di mana. Timbale jadi masalah. Sekarang gini aja, dia masuk keluar Islam, berarti masuk Kristennya di gereja mana? Oh, terus keliling Pak, semua gereja menolak. Coba saya sekarang tahu, sekarang jadi tahu ternyata gereja itu punya daftar hadir Pak, punya presensi. Jadi walaupun non muslim, Kristen nggak pernah ke gereja, namanya nggak tercatat, ya ditolak. Wah, nek kono berarti Islam apa nggih? Jenengan sholat di mana aja bisa toh Bu? Teng mriki mboten absen saged toh? Teng gereja nggak bisa, harus sering hadir, punya absen. Ada daftar hadir, nggak sembarang gereja. Yang biasa Kota Baru ya Kota Baru, pindah ke Aliteya ya nggak bisa, pindah ke Aten nggak bisa. Saya di Aliman bisa, Nurul Ummah bisa, di mana-mana bisa toh. Itulah enaknya Islam. Saya jadi tahu ditolak jenazahnya itu. Terus gimana Pak? Dia serahkan MUI saja. Saya nggak tahu, saya mau berangkat untuk ngebel-ngebel. Salah pindah agama. Ini Bapak Ibu, nek ora jelas ngaten iki.
Maka saya sarankan Bapak Ibu beragama yang jelas, yang pasti-pasti, muslim mau ora sing jelas. Ini orang muslim ya ora apa-apa ning jelas niku lho. Dadi ora malah nggih masalah teng kampung. Ingin kula terjadi dua masalah ini. Nggih. Terus ini cerita Umarnya sampai mana ini? Ini telas nggih. Ya udah Bapak Ibu. Jadi itulah Al-Faruq. Masuk Islamnya juga terang-terangan. Tambah sekedek ya. Sejarah masuk Islamnya mungkin saya punya sumber yang berbeda. Hari itu di siang terik matahari, Umar dengan menggenggam pedang menuju tempat Nabi Muhammad berkumpul akan membunuhnya. Di tengah jalan bertemu dengan Nuaim. Ya, Umar hendak kemana? Hendak membunuh Muhammad, si pemecah belah. Apa enggak salah Umar? Enggak salah. Salah Umar. Salah di mana? Kamu hendak membunuh Muhammad sementara adikmu sendiri sudah masuk Islam. Umar kaget, membatalkan niatnya membunuh Muhammad, balik nyari adiknya ke rumah Fatimah. Sampai di sana pintunya langsung didobrak. Tanya Fatimah, apa benar informasi yang aku dengar? Apa bang? Saya dengar kamu masuk Islam. Kalau iya gimana? Begitu Fatimah bilang iya, langsung tangannya melayang, prak, mengucur darah dari bibirnya. Suaminya Fatimah mencoba membela, pegang lehernya, dibanting terus diduduki dadanya, nanti megap-megap. Itulah Umar, jagoan jawara. Tapi ketika Umar menduduki badannya suami Fatimah, Quran yang dibaca tadi oleh Fatimah dalam bentuk lembaran tercecer dan persis jatuh di depan Umar surat Al-Hadid ayat 1 sampai 8. Monggo nanti dibaca sendiri Bu nggih. 8 ayat. Setiap ayat Umar membaca, bergetar Umar. Jatuh. Setelah menyesuaikan diri, Umar bangun lagi, membaca ayat kedua, jatuh lagi, dan seterusnya sampai pada ayat ke-8. Lalu Umar membaca kalimat syahadat, menyatakan keimanannya di depan adiknya. Setelah masuk Islam, tanya Fatimah, mana Muhammad? Kata Fatimah, aku tidak akan memberitahu kalau niatnya membunuh. Katakan saja Fatimah di mana? Darul Arqam. Maka Umar menuju Darul Arqam dan di sana bertemu dengan Nabi dan para sahabat. Umar ketok pintu, sahabat di dalam geger karena yang datang jagoan. Di dalam ada Hamzah, jagoan juga. Bukakan pintu, kalau niatnya baik kita terima, tapi kalau jahat aku di depan. Begitu pintu dibuka, Bapak Ibu, Rasulullah langsung menarik kerah lehernya. Umar didudukan dan mengatakan, ya Umar, berimanlah kepada Allah, baca syahadat. Masuk Islam yang kedua kalinya. Jadi 2 kali membaca syahadat, yang pertama di depan Fatimah adiknya, yang kedua di depan Rasulullah. Betapa hebatnya Rasul, Bapak Ibu. Umar yang ditakuti sebagai jagoan ternyata tidak berkutik di depan Rasulullah dan menyatakan keislamannya terang-terangan. Besok paginya ketika hijrah pun terang-terangan. Orang-orang sembunyi hijrah, Umar terang-terangan teriak-teriak di depan Ka'bah, barang siapa yang ingin istrinya besok menjadi janda, hadang saya ketika aku hijrah. Coba siapa yang berani? Gak ada. Umar melenggang hijrah, gak ada yang berani menghadang mara bahaya. Nah, demikian Bapak Ibu kisah singkat masuknya Umar bin Khattab sekaligus terbunuhnya Umar bin Khattab. Wasiat dan prestasinya masih banyak yang belum kami sampaikan. Insya Allah di pertemuan lain. Tidak janji Bapak Ibu, mari kita berharap akan hadir, muncul dan lahir Umar-Umar baru. Mungkin bapak-bapak yang di sini menjadi Umar, atau putranya juga menjadi Umar, atau ibu-ibu yang siap mencetak melahirkan Umar-Umar baru, Umar bin Khattab yang baru
yang dijamin masuk surga. Bahkan Nabi mengatakan, andai saja ada Nabi setelah aku, maka yang pantas menjadi Nabi adalah Umar bin Khattab. Luar biasa Bapak Ibu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.